Haleluya. Halo guys, selamat sore semua teman-teman NGC. Selamat bergabung di live-nya NGC Penville di acara ngopi bareng NGC ya. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita akan bersama dengan Koditer Nicholas, ya, orang yang luar biasa dalam pelayanan, ya, orang yang gaul juga menurut saya. Teman saya ini luar biasa, ya. Dan kita akan membahas kali ini tentang tato, gitu ya. Coba kita join dulu dengan Kak Diter. Haleluya. Oke. Ya. Halo, Halo. shalom. Luar biasa ini. Kacamatanya Baru nggak mandi gue. kuat. Udah tua bro, udah nggak kelihatan Sama. tulisan. Oh, ya. Sama, gue juga harus deketin layar. Jadi di layar muka kita semua nih jadinya nih. Ya, kita udah nggak muda lagi bro. Asik. Oke. Koditer Nicholas, apa Woi, kabarnya? shalom, Om Johan. Ini kali kedua ada di GBI Penville, yang kemarin di GBI, di channelnya GBI Pejaten Village, sekarang ada di NGC. Ya, masih ingat kalau saya ngomong NGC, Kak Diter akan jawab apa? Lupa ya? NGC. Yes, Break the NGC. limit. Gitu. Oh, Dia udah makin lupa. tua bro, udah nggak banyak yang diinget. Betul, betul. Dan mungkin udah lama nggak ke ini ya, nggak ke Pejaten Village ya. Gitu ya. Biar Udah, kita ya udah 3 bulan nih nggak pelayanan. Nah, itu dia makanya itu. Aduh, oke. Siap. Koditer, ah, hari ini kita akan berbicara tentang tato. Wah, Wis. ini lagi ngetren nih. Ya, kayaknya anak muda saat ini saya melihat kalau sudah bertato kayaknya udah keren banget gitu loh ya. Nah, Koditer ini kan gimana? Aman sinyal, Komandan? Aman, aman, Aman ya? Oke. aman. Sekali lagi, untuk teman-teman NGC semuanya, siapapun yang bergabung, ya, biar kalau yang mau kasih komen, segera ditulis aja. Untuk setiap pertanyaan akan kita jawab. Sekali lagi, kita akan berbicara soal tato. Nah, Koditer, bagaimana untuk menyikapi atau pandangan soal tato? Bisa ngasih sedikit clue kan nih ya buat kita semua. Iya, jadi memang di dalam Alkitab ini bro, tidak Ya, ada yang membahas soal tato. betul. Tapi Ya ada kan, loh. jadi, hah? Bro, sorry. Apa? Di NIV. Apa tuh? NIV Meraja kan? di Hah? Di Meraja. Imamat. Iya, Di meraja. Imamat 19 ayat 28 itu ada diterjemahkan dengan tato. Teto. Ya, lu kalau baca Alkitab, bro, yang ada tulisan new ya, yang ada tulisan Nah, New King James, ya, NIV, pokoknya yang ada tulisan new-nya itu apa namanya, udah disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. oke. Oke, oke. Makanya lu kalau apa baca Alkitab jangan yang ada tulisan new-nya, bro. Itu Siap, udah di apa? Dikompromikan ke zaman sekarang gitu loh. siap, 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 Ya, siap. jadi kalau di dalam Alkitab tuh memang ada yang namanya merajah, bro. Merajah tubuh itu Raja. dilarang, Oke, ya kan? Cuman memang merajah dengan tato itu kan beda, bro. betul. Iya kan? Jadi kalau menurut gua, pemahaman gua, memang Alkitab eh, jadi gini loh, kita nggak bisa apa namanya, dosa itu kan melanggar hukum Tuhan kan? Betul. Ya kan? Jadi kalau lu tahu hukum Tuhan dan lu tidak melakukannya, lu berdosa. Ya, Lu melanggar hukum Tuhan, lu berdosa. ya, Itu udah pasti, ya kan? ya. Tapi kita juga jangan
jangan kemudian yang nggak ada di dalam Alkitab terus kita bikin-bikin, karena Hmm, tato itu nggak ada. Ya, ini ya. awalnya dulu nih bro, lu jangan kaget nih. Ya, Ya, jadi tato itu memang tidak ada di dalam Alkitab gitu loh. Cuman kan memang untuk menjawab hal ini kan kita bukan hanya sekedar oh kalau nggak ada di dalam Alkitab terus boleh dong ya, kayak rokok aja, rokok juga nggak ada bro dalam Alkitab ya kan, narkoba juga nggak ada dalam Alkitab gitu loh. Jadi betul. untuk menjawab hal ini tuh gampang-gampang susah Ya. ya kan. Nah memang untuk menjawab hal ini apakah tato dilarang itu nggak bisa hanya dengan satu jawaban bro. Ya jadi kita harus menjawabnya dengan berbagai macam faktor. Nah gue coba akan menjawab ya, yang pertama adalah faktor motivasi gitu kan. Jadi Faktor. motivasinya, motivasi ya, jadi maksudnya lu bikin tato itu motivasinya apa ya kan. Oke. Oke. Kalau lu bikin tato motivasinya biar tambah keren, biar tambah ganteng, biar tambah relevan, biar tambah kekinian, berarti yang salah itu bukan tatonya bro, yang salah itu adalah gambar diri kitanya yang salah gitu kan. Ya, 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 Ya kan, ya. bener gak sih? Karena Oke. kalau gambar diri lu nggak bener, ya kan, jangankan tato bro, kadang-kadang kita pakai baju aja minder gitu kan. Ya. Jadi yang harus kita perbaiki itu bukan menambah tatonya, yang harus kita perbaiki adalah gambar diri kitanya dulu. Bagaimana kita memandang kehidupan kita itu bener nggak? Ya kita harus memandang diri kita seperti Tuhan memandang kehidupan kita, gitu dong yang bener, ya kan? Oke. Ya kan? Karena kalau gambar diri lu buruk, lu melihat diri lu buruk, ya kan? Lu mau pakai anting, lu mau pakai tato, lu mau pakai baju semahal apapun, lu akan merasa diri lu buruk gitu. Ya kan? Jadi Ya, yang pertama ya, adalah ya. faktor motivasi kalau menurut gua. Nah, yang kedua Pas- ya kan, faktor jiwa-jiwa nih. Faktor Faktor jiwa-jiwa. jiwa-jiwa. Iyo, bro, artinya begini. Artinya waktu kita bertato atau kita apa namanya bikin tato gitu ya. Nah, apa yang kita Ya. bikin, apa yang kita lakukan ini jadi batu sandungan nggak buat orang lain. Oke. Apalagi ya kan waktu kita pakai tato gitu kan kemudian dilihat sama orang percaya juga yang imannya lemah, bro. Iya kan? Hmm, Dia aja kayak begitu kan hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain. Betul nggak sih? betul, Nah, betul. Tuhan mau kan supaya begini, supaya hidup kita itu justru jadi berkat buat orang lain. Hidup kita itu jadi apa, Kristus yang hidup gitu loh. Ya orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan setiap kita. Betul nggak sih? Nah, Ya. kalau itu kita lakukan dan kemudian menjadi batu sandungan, tidak jadi berkat buat orang lain, ngapain kita bikin tuh? Ya. Oke. Makanya faktor itu tuh, kan faktor jiwa-jiwa gue Jiwa. bilangnya. Iya, Satu ya. motivasi, dua jiwa-jiwa. Dua, jiwa-jiwa. Tiga. Nah, yang ketiga adalah faktor kegunaan, bro. Oke. Faktor kegunaan, ya kan. Jadi kalau lu baca Alkitab dalam 1 Korintus 10 ayat 23, ya kan. Alkitab katakan begini nih, 1 Korintus 10 ayat 23, Ya. segala sesuatu diperbolehkan. Ya. Benar, Nah. tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Nah, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, betul itu. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Ya. Nah, ini faktor yang perlu diperhatikan juga nih. Jadi, segala tindak tanduk kita, segala apa yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ya kan, itu berguna nggak? Itu membangun kehidupan kita nggak? Ya kan? Ya kan, kalau nggak membangun kehidupan kita, buat apa kita lakukan gitu? Oke, Betul nggak oke, sih? oke, oke, Karena oke. tato ini apa ini bro? Apa namanya? Eh, lu kalau udah bikin satu tuh lu nggak bisa satu gitu loh. Iya, Lu akan kalau tato orang lagi. nagih ya, ada nagihnya ya. Nagih bro, pencinta rasa sakit bro katanya. Oh gitu ya. Iya, ya kan satu, karena di tubuh lu kan lu lihat tiap hari kan gitu kan. Kalau cuma satu gitu kan, kayaknya kurang nih, digedein lagi, digedein lagi, digedein lagi gitu loh. Iya kan? Nah, sama aja kayak lu kena narkoba gitu bro. Iya kan? Pertama-tama sedikit, 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 lama-lama kan jadi banyak, banyak, banyak jadi kecanduan gitu loh.
Makanya kalau nggak berguna, nggak membangun kehidupan kita, ngapain kita lakukan? Iya Oke. kan? Jadi ini untuk membanggakan diri sendiri dong. Buat hebat-hebatan bisa ya tato ini ya. Iya bisa bro, iya kan? Makanya motivasi kita bikin tato ini apa, ya kan? Ya kan kalau Ya. motivasinya salah, jangan bikin lah, betul nggak sih? Gua apa maksudnya gini? Apa ketika teman-teman mendengar kebenaran ini ya kan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kalau pada ujungnya itu tidak membangun kita ya kan itu tidak memuliakan nama Tuhan ngapain kita bikin bro Ya. betul gak sih iya kan Ya. ya kan Setuju, setuju. lu kalau tidak memuliakan nama Tuhan kan berarti lu mempermalukan nama Tuhan kan Betul. dan kalau lu mempermalukan nama Tuhan ya kan ini masalahnya bro ya itu berarti hidup lu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah kalau hidup lu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya kan berarti hidup lu ada di jalan yang salah. Gitu loh. Oke. Gitu. Kalau begini, soal Nah, motivasi nih. Misalnya ya, nih, ada orang, wah, berarti kalau motivasi gue mempermuliakan nama Tuhan, gue bisa nih. Misalnya nih, wah, gue bikin tato untuk menjangkau preman-preman di metropolitan. Preman-preman metropolitan gitu ya. Pakai tato. Gimana, bro? ya, Eh? Motivasi nih. Motivasi nih. Biar seperti ya, mereka. ya. Lu menjangkau orang jahat kan lu nggak perlu jadi orang jahat, bro. Oke, oke. Iya kan? Lu mau menangkan penjahat kan masa lu harus jadi penjahat? Nggak usah lah, ya. Tapi ada bro yang kayak gitu bro. Ya ada. Makanya ini faktor keempat, men. Wah ada lagi faktor keempat. Nah, Wah tadi cuma ada. tiga bilang. Terakhir, ini terakhir. Ini karena pertanyaan lu, jadi gue bikin ada faktor keempat. Tadi cuma Nggak 3, bro. pertanyaan gue lima nih. Iya. Yeah. Jadi Oke, ada yang namanya gini, bro. Kerajaan Allah versus kerajaan dunia. oke, ya, Gitu loh, ya kan. Jadi ada kerajaan dunia, ada kerajaan Allah. Ya kan Tuhan mau kita hidup di dalam kerajaan Allah kan. ya, Ya kan betul nggak sih? Dan Tuhan nggak mau kita seperti orang dunia gitu loh. Ini ada dua hal yang bertentangan, yang bertabrakan, bro. Ya lu mau seperti dunia atau lu mau seperti Allah kan gitu kan. wis Nah, mantap. masalahnya begini nih, masalahnya seringkali lu pernah dengar kata relevan kan? Relevan. Ya, relevan ya. Relevan tuh kekinian gitu loh. Iya kan? Kekinian. Nah, Tuh. banyak orang memandang bahwa begini kita harus relevan dengan dunia gitu loh. Ini yang salah, bro. Ya, Mestinya gini dong, kita relevannya itu kekiniannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dong, bukan dengan apa kata dunia kan, iya kan? hmm. Lu Betul, mau betul, betul. menjangkau orang dunia, ya kan? Tapi sama dengan dunia, ya apa gunanya, bro? Hidup lu nggak jadi contoh, hidup lu nggak jadi berkat, ya kan? Hidup lu nggak berbeda gitu loh, ya kan? Kalau lu ingin menjangkau orang dunia, ya harus mau nggak mau lu harus beda dengan dunia. Iya kan? Makanya Kalau Alkitab mereka, kan ngomong, Hah? kalau mereka Ya takut makanya nggak kan diterima, Alkitab ngomong. Kenapa? kalau mereka takut nggak diterima, Lah, Yesus disalib, bro. oh iya, oke. Ya, Yesus, iya kan? Yesus ini kan Allah kan yang datang ke dalam dunia kan, betul nggak sih? ya, Iya kan? ya, Dia menawarkan apa jalan yang hidup yang kekal kan, jalan kebenaran kan, betul nggak sih? Orang ya, Yahudi ya. menolak dia, bahkan bukan hanya sekedar menolak, bro, dibunuh Yesus, bro, disalibkan, bro, Hmm, hmm. iya kan? Gitu loh. Jadi ya kalau lu mau jadi pengikut Kristus yang sejati, ya lu harus siap untuk ditolak gitu loh. Oke. Karena apa? Karena kebenaran yang lu pegang itu, karena firman Tuhan yang lu yakini, yang lu imani, lu harus siap ditolak gitu loh ya kan? Ya, oke, 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 oke. Gitu. Jadi relevannya itu bukan relevan dengan dunia, bukan menjadi sama dengan dunia, betul nggak sih? Tapi kita harus relevan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Setuju, 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 setuju. Setuju, bro. Ya kan
Kalau lu relevan dengan dunia kan, makanya lu jadi bablas, men. Hmm. Ya kan? Lu jadi nggak ada bedanya dengan orang dunia gitu loh. Betul, 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 betul. Itu sih kalau menurut gua. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua jiwa-jiwa apa? Ya, jiwa-jiwa, faktor jiwa-jiwa. Jadi Faktor batu jiwa-jiwa sandungan gitu nggak? ya. Ya, Berarti yang faktor jiwa-jiwa ada hubungannya ya sama yang pertama yang motivasi itu ya. Kalau misalnya ya itu kalau dia kalau dia melihat ya untuk jiwa-jiwa tapi dengan cara harus sama dengan itu ya itu salah gitu loh ya. Gitu kan? iyalah. Iya. Gitu. Jadi maksudnya begini, maksudnya kita dalam menjangkau jiwa-jiwa gitu kan, ya kan? Kita harus apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, bukan apa yang dunia tawarkan dalam kehidupan mereka gitu loh. Ya. Iya kan? Lu mau menjangkau Ya. orang, tapi lu jadi sama gitu dengan mereka, ya susah bro. Iya, 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 iya. Nih ada pertanyaan nih, siapa nih Pak Jeffrey nih? Ya, Jeffrey, tanya Ko Yohan, kalau tatonya gambar Tuhan Yesus atau salib atau tulisan firman Tuhan, wih, kasihlah musuhmu gitu ya, boleh nggak gitu? Ya, Mana tuh? ya kalau Koditer, menurutku, kenapa ya gimana? koditer, gimana koditer? Ya kalau menurut gua, enggak, sekarang menurut gua begini, kalau 4 faktor yang tadi, ya kan, yang udah lo jawab nih satu-satu gitu kan, dan hati Ya, nurani lo berkata, iya, ya bikin aja bro. Ya kan, tapi pada akhirnya nanti hati nurani kita jadi tumpul kan gitu. Iya kan? Iya kan? Bener nggak sih? Iya kan? Ada pelanggaran-pelanggaran kebenaran, pelanggaran-pelanggaran apa yang Tuhan nggak suka, lu lakukan kan gitu, lama-lama hati nurani jadi tumpul, bro. ya, Akhirnya apa? Akhirnya ketika Tuhan berbicara sama lu nggak peka lagi dengan suara Tuhan gitu loh. ya, Makanya kan ya, gue bilang dari awal bahwa menjawab hal ini tuh pertanyaannya gampang, jawabnya yang susah, bro. Makanya gue kasih 4 faktor. Bener nggak? Iya kan, sama kayak begini deh. Lu nggak usah tato deh, lu naik motor, ya kan? ah, Terus di belakang motor lu ada stiker, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Betul gak sih? ya, Tapi ketika lu naik motor, lu langgar lampu merah. Hati ya, nurani lu bagaimana, bro? ya, ya, ya. Ini masalah stiker, men, bukan tato. Oke, Iya oke. kan? Apalagi kalau lu tato, ya kan? Bener gak sih? Tato nih gambar Yesus di sini, besok firman Tuhan di sini, besok gambar Alkitab, Bunda Maria, tanah. Lama-lama penuh badan lu. Karena apa? Karena lu kecanduan dengan rasa sakitnya itu, bro. Oke, 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 oke. Iya kan? Nah, Seharusnya kan begini, seharusnya gereja Tuhan ini mempengaruhi dunia gitu loh, bro. Bukan betul, dunia yang masuk ke dalam gereja. betul, 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 Itu betul, kalau menurut gua. betul. Nah, jadi eh kalau ada pertanyaan, jadi kalau Alkitab nggak ada, ini anak muda kadang-kadang nih mempergunakan kesempatan dalam kesempitan ini. Ya, Iya, omongan kita bisa dipergunakan gitu loh. Loh, berarti kalau larangannya nggak ada, boleh dong orang Kristen bertato, Kak Dieter. ya sama dong, kayak rokok. Rokok juga nggak ada dalam Alkitab, bro. Narkoba juga nggak ada dalam Alkitab, ya kan? Tapi pertanyaannya, itu merusak tubuh lu nggak? Nah, Nah, Alkitab kan ngomong sama kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Betul nggak sih? Ya kan, setuju. waktu kita ditebus sama Tuhan, diri kita ini bukan punya kita lagi, ini udah punya Tuhan, men. Iya kan? Makanya Alkitab katakan, coba gua buka Alkitab nih ya, Roma. Roma. Roma 12. Coba mana Roma 12 ayat yang eh, ayat yang pertama. Ya, Roma 12 ayat yang pertama katakan begini ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apakah yang dimaksud dengan ibadah? Di ibadah itu menurut Paulus, ya kan, bukan nyanyi satu lagu lambat, dua lagu cepat, satu lagu lambat, dengar firman Tuhan, kasih persembahan, doa berkat, bro. Iya Iya. kan? Menurut Paulus, ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Nah, kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan? Karena begini, karena tubuh kita ini adalah pelaksana dari semua kehendak Tuhan. Ya kan? Ya. Itu Oke. dia. Ya kan, kalau berarti tubuh kita ini kan bukan punya kita lagi, bro. Kita udah nggak bebas coret-coret lagi, bro. Ya kan? Oke, Ya, oke. apalagi begini, ketika lu udah tahu kebenarannya, ya kan, lu udah tahu kebenarannya nih, ya kan, lu masih Ya. langgar, nah ini resiko ditanggung penumpang. Kecuali kalau lu sebelum bertobat, lu sebelum lu tahu kebenaran, ya kan, lu udah tato, ya udah, mau gimana, bro, udah kepasang, ya kan, itu Betul. beda cerita kalau menurut gua. Betul. Betul, betul. Nah, kalau yang sebelum bertobat pasang tato, setelah bertobat tato itu apakah didiamin aja atau diapain? Karena ada orang yang saklek nih, pokoknya sekali nggak ada tato, nggak usah tato, kalau bisa dihilangin. Buset, kan Ya tahu gue kalau tuh dia mau mahal. bayarin boleh, bro. Itu dia. Bukan cuma mahal nih, sakitnya ya. Nih, gua ada tato nih di sini udah mau hilang nih, bro. Uh, uh. Ya Kecil tulisan ya. doang nih, ya kecil, cuman ya paling 1 senti kali 1 senti kali, ya kan. Ini gue 3 kali datang, men. Sekali datang itu kalau bayar 2,5 juta di laser. Itu kalau bayar, men. Ini gue Ada aja oi, gangguannya nih. Sorry, sorry, sorry. iya gimana? Halo? Ya, dengar suara saya? Ya, Sorry, udah aduh, dengar. ada aja nih kalau lagi begini. Iya, 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 iya. Gimana, gimana tadi? Iya, Yang tato maksudnya tadi? kalau iya kan, kalau sebelum bertobat gitu kan, sebelum Ya, bertobat ya mau nggak mau ya gimana, masa mesti dihilangin kan? betul, betul, Dihilangin gini kan mahal, bro. Apalagi kalau tato lu besar, ya kan. Punya betul. gua yang kecil aja nih, 1 kali 1 senti ini cuma tulisan, ya kan. Ini 3 kali datang, men. Ini belum hilang, ya kan. Sekali datang itu 2,5 juta kalau bayar. Kalau bayar. Ya, Nah, gua nih dikasih gratis. Kalau disuruh bayar mah gua nggak mau. ya. Ini jadi kenang-kenangan aja gitu kan, bahwa dulu kita tuh orang yang berdosa, dulu kita tuh orang yang bejat, Betul. dulu kita tuh brengsek, ya kan. Itu jadi pengingat aja, kenang-kenangan. Jadi alat kesaksian buat orang lain gitu ya. Gitu ya. Nggak, kan Ada. nggak kelihatan, bro, di dalam. Iya, benar, 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 benar. Tapi ya itulah karena eh, karena nggak ada larangannya, jadinya gue pribadi melihat anak-anak Tuhan juga, bahkan ada pendeta loh yang dia sampai saat ini masih bertato gitu loh. Jadi buat mereka Iya. jadi satu kebanggaannya dia gitu loh. Ya. Nah, kalau yang mereka yang para pemimpinnya aja bertato, apalagi anak-anak muda yang sekarang lagi mencari jati diri. Ini jadi satu pembenaran buat kehidupan gitu loh. Gimana? Iya itu, makanya yang lu lihat dari seorang hamba Tuhan tuh apanya.
Ya. Ya kan tatonya, ya kan. Apa lu lihat imannya gitu loh. Iya kan, apa lu lihat apanya yang lu lihat gitu loh, ya kan. Banyak banyak yang menjadi faktor ketika lu ngelihat. Apalagi kalau lu yang lu lihat lu contoh apa pendeta-pendeta luar negeri, bro. Hmm. Ya susah ya kan. Bukan, Mereka tuh di luar. Hah? kalau buat gue pribadi, kalau yang Ya. belum bertobat dia bertato, buat gue pribadi nggak ada masalah bro, gitu Iya. loh. Oke lah, gitu loh ya. Lu mau buka baju kek, lu mau lu iniin ya karena lu sudah itu hidup lu yang lama gitu loh. Tapi Iya. sudah sudah bertobat, sudah tahu bahwa persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, seluruh tubuh loh. Ya, Iya. bahkan zaman dulu aja untuk mempersembahkan binatang aja diperiksa gitu loh. Iya. Apalagi kita mempersembahkan kita sebagai manusia yang diciptakan luar biasa oleh Tuhan, diciptakan spesial Iya. gitu ya. Gitu. Jadi menurut gue kalau yang sudah tahu kebenaran ini dia dia bikin tato lagi berarti ini ada permasalahan dengan gambar dirinya ini. Dia masih Ya mencari ah resiko ditanggung penumpang, bro. iya gitu loh ya. Jadi apalagi dia sebagai pemimpin pasti di bawahnya bikin tato semua. Gitu loh. Iya kalau itu nggak dalam kehidupannya nggak bermasalah. Kalau kehidupannya bermasalah itu yang berbahaya gitu. Itu makanya kenapa maksudnya lu relevannya itu relevan dengan kehendak Tuhan atau relevan dengan dunia, ya kan? Iya, Roma nih lanjutannya, bro. Roma 12 ayat yang kedua nih, iya kan? ya, Roma ya. 12 nih bagus nih ayat yang kedua. Alkitab katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Betul. Nah, itu dia. Gitu. Itu jadi Iya kunci kan? tuh. Ya, lu jangan jadi sama gitu dengan dunia ini, dengan apa yang dunia tawarkan, ya kan? Nah, Betul. sama juga ketika kita melayani, bro. Ketika kita melayani, lu jangan pakai cara-cara dunia ketika lu melayani. Lu melayani, lu harus pakai cara-caranya Tuhan. Dengan kehendak Tuhan, itu yang benar. Bukan dengan dunia gitu loh. Ya kan? Setuju. Gereja yang seharusnya menggarami dunia, bukan Hmm. dunia yang menggarami gereja. Kebalik kita. Ya, 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 ya. Setuju, setuju, setuju. Oke, teman-teman semuanya yang mau bertanya dengan kita yang sedang membahas tentang tato ini, ya, kalau saya sih jelas saya nggak ada tatonya sama sekali. Saya takut ditusuk-tusuk gitu tuh. Saya ngelihatnya aja udah ngeri banget gitu ya. Apalagi dengar Yoi. ceritanya, aduh gitu ya. Tapi saya nggak bisa ngebayangin kalau ketagihan sakit. Aduh, kok sakit bisa ketagihan gitu loh. Gue bingung jadinya gitu ya. Yang ketagihan tuh yang enak-enak, sakit ketagihan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya bisa bisa kasih pertanyaan di sini. Ayo yang mau bertanya tentang tato ya saya akan Kak Diter dengan saya akan coba kita membahas gitu ya. Kita akan coba jawab ya. Karena memang ini sekali lagi ini untuk jawabannya gampang-gampang susah ini. Gimana ini jadinya gitu kan. Tapi yang jelas yang pertama tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus, bait Allah. Karena itu kita harus mempersembahkan ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Yang kedua tadi kita jangan serupa dengan dunia ini gitu ya. Jadi itulah kita ya. Lalu gimana sekarang apakah dengan keadaan bertato saat ini saat melayani misalnya lagi retret pas kebuka itu jadi sesuatu yang malu gitu loh Kak Diter pengalamannya Ya, kalau kelihatan sih, ya gue cuek aja. Gue memang orangnya rada cuek kan gitu. Kan lagian gitu ya. tato gue kan kalau di dalam semua, bro. Gitu. Betul, betul, Ya betul, betul. kalaupun kelihatan ya maksudnya kan itu ya gue bisa bersaksi bahwa siapa gue dulu, ya kan sebelum gue bertobat gue siapa gitu kan. Ya.
Oke, 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 Yang, oke, oke. yang penting gue ini aja sih maksudnya, gue tahu siapa diri gue di dalam Tuhan gitu. Jadi kan Ya, lu jadiin kesaksian aja, setuju, setuju, kenang-kenangan tadi bro, kenang-kenangan. setuju, 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 setuju. Memang eh, buat teman-teman muda semuanya gitu ya, yang masih mencari jati diri, pikirkan lebih jauh gitu loh ya, saat kita ingin melakukan sesuatu gitu ya. Yang pertama itu tadi soal motivasinya, kamu motivasinya mau ngapain gitu loh ya. Terus yang kedua, apakah ini menjadi batu sandungan buat orang lain sehingga tidak mendatangkan kemuliaan ya. Yang ketiga tadi soal apa tadi yang ketiga? Kegunaan, kegunaan. Kegunaan. Gunanya buat apa lu tato? Iya, Ya, berguna nggak, membangun nggak, ya kan? berguna nggak tato gitu ya. Ya, yang keempat tadi, Kerajaan Allah versus kerajaan dunia, bro. nah, kerajaan Allah versus kerajaan dunia gitu ya. Jadi kita ayo coba kita kita pikirkan lebih dalam untuk apa kita bertato gitu loh ya. Karena gue Iya, tertarik karena dengan ini, gue melihat dalam pelayanan gue juga sering lihat, wih, kok ada yang bertato ya gitu loh. Dan bahkan bukan maksud gue ada yang bertato, bukan maksud gue ada yang sudah melayani kok masih bangga dengan tato yang ada gitu loh ya, gitu. Bahkan dibuka-buka ya. dibuka-buka gitu loh, dibuka-buka di foto-foto gitu ya. Kalau mau foto ya nggak usah dibuka-buka gitu loh, maksud gue gitu loh. Jadi makanya gue tertarik untuk membahas ini, jangan sampai generasi muda melihat, wah pendeta aja tatonya keren-keren, masa gue bertato nggak bisa, udah gampang lah, ntar habis bertato bertobat lagi gitu. Gimana menurutnya? Udah kan itu gimana? Udahlah, penting gue bertato Ya tuh. Tuhan, Tuhan mau pasti mengampuni gitu kan, bro. Uh, 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 Tapi setiap perbuatan kita itu kan ada akibatnya, gitu kan. betul. Contoh lah, contoh yang paling gampang, Daud, ya kan. Ya, 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 Daud ini kan kesalahannya kan bukan tato, bro. Ini kesalahannya udah dalam banget lah. Ini kan sampai bunuh-bunuh orang, bro, Daud, ya kan. ya, Tapi di akhir kehidupannya, ya kan, kalau lu baca kitab Kisah Para Rasul, Alkitab ngomong begini tentang Daud, Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Betul nggak? ya. Dia tetap berkenan, bro. Tapi masalahnya begini, masalahnya konsekuensi dari perbuatannya itu, dia tuai nggak? Dia Hmm, alami nggak? Dia alami, bro. hmm, Ya kan? Apa namanya, ya keluarganya hancur berantakan, Amnon memperkosa Tamar, ya kan, anaknya hasil hubungan dengan Betsheba mati gitu kan, Absalom putra mahkota memberontak kepada Daud, ya kan, keluarganya hancur berantakan. Tuhan ampuni ya, Tuhan ampuni. oke, Lu oke. bikin tato ya kan, Ya, bertobat, Tuhan ampuni ya, Tuhan ampuni ya kan. Cuman kalau lu kena penyakit ya kan, ya gara-gara jarum ya kan, lu kena penyakit itu dia. HIV ya kan, nah lu tanggung Apalagi, sendiri. apalagi bikin tatonya tempat yang murah-murah ya. Eh, Gitu bro salah-salah. ya. Ini ada pertanyaan nih. Kalau orang Kristen buka bisnis tato, boleh nggak? Ini mah sama aja ngejerumusin orang ini. Ya Sama sama aja aja. ya. Kita Boleh nggak kerja di orang pabrik Kristen ke orang rokok boleh rokok? nggak bro? Nah, itu dia makanya. Boleh nggak orang Kristen ke pabrik rokok gitu kan? Ya. Iya gitu. Kalau menurut gua, kalau kalau jawabannya boleh nggak boleh, ya jawabannya boleh-boleh aja bro. Oh gitu ya. Iya dong. Cuman masalahnya begini, masalahnya ketika lu menjalani itu bertentangan nggak dengan hati nurani lu? Ya. Hati nurani lu berbicara nggak gitu kan? Kalau hati nurani ini kita cuekin terus gitu loh, ya kan? Ya kan, lu kerja di pabrik rokok nih contoh, ya kan sama aja kan dengan lu punya apa usaha apa tukang tato gitu kan, sama aja kan, Ya, ya ya. aneh kan. Nah, hati nurani lu berbicara gak? Ya kan lu tahu nih ada sesuatu yang kayaknya nggak damai sejahtera gitu, lu cuekin terus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, makin lama itu suara makin nggak berbicara lagi bro sama kita bro. Ya. Setuju, setuju. Setuju, Itu setuju. loh ya kan.
Ya kan, makanya begini, buat teman-teman yang ya kerja di pabrik rokok kayak gitu-gitu ya, apa Ya, punya usaha tato, ya kan, boleh nggak? Boleh-boleh aja, betul nggak sih? betul. Tapi kalau ada kesempatan bekerja di tempat yang lain atau usaha yang lain, ya kan, mendingan tinggalkan aja usaha itu, ya kan, usaha yang lain aja. Kalau menurut gue kayak begitu. Aduh, ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Ayo, Kan teman-teman usaha, semuanya, ada yang mau nanya-nanya? Ya, mau nanya Kak? ada Since nih, Since Gamalamang dari Manado nih, Widih. Oh, iya, 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 iya. anak buahnya Koben. Iyalah, Kak Since nih. Ya, luar biasa. Nah, bro, Hai. kalau lu pernah ditanya nggak sama anak saat di rumah soal tato lu jawabnya gimana tuh, bro? Ya gue jelasin lah, ya kan. Dulu gue nakal, papa nakal, dedi nakal nih, kan nggak tahu kebenaran, iya kan. Eh, Ngeliat orang keren, gitu kan, makanya dedi tato, gitu kan. ya. Sebenarnya ini nggak boleh, firman Tuhan nggak boleh ngajarin begini. Tapi karena dedi dulu nakal, makanya bikin kayak begini, gitulah gue ajarin. Seandainya, bro, seandainya nih, aduh, nanyanya jadi nggak enak Eh, gue nih, tapi bro ya, aduh, bukan hakimi hamba Tuhan ini ceritanya nih. Seandainya suatu saat nanti anak lu bertato, apakah lu sebagai orang tua, ya kena deh sama kayak gue gitu, gimana, bro? Ya makanya begini kan, makanya gue kasih tahu kebenaran. Ketika lu memberitahu kebenaran dan dia tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran, ya resiko ditanggung penumpang lagi, bro. Oke. Kecuali dia nggak tahu kebenarannya kan gitu. Betul, 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 betul. Iya kan. Kadang-kadang anak-anak ini kan perlu kita bimbing supaya dia dewasa dan memutuskan sendiri, ya kan. Memutuskan sesuai dengan apa perintah-perintah Tuhan kan. Iya kan. Apalagi dalam pergaulan ada teman-temannya yang bikin tato bangga-banggaan, wih tato Ya, nih gitu jangankan ya. tato ya kan, kalau pergaulan kan udah rokok, narkoba, ya, Ya, perempuan, ya segala macem, udah banyak dosanya bro. Bukan cuma tato aja ya kan, dia nggak bertato tapi narkoba, ya sama aja bohong. Ya kan? ya, betul, 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 betul. Inilah yang Jadi kalau menjadi eh, concern dalam pergumulan kita dalam melayani dan perlunya mentoring ya, ini kayak begini nih, gitu ya. ya, Oke, jadi teman-teman semuanya saat kalian bertumbuh dewasa, ya bukan cuma dewasanya tapi kerohaniannya juga perlu ini bertumbuh ada sehingga pertanyaan bagus nih bro dari Ibu Nelly nih. ya kalau dia kasih perpuluhan dari bisnis tato boleh gimana tadi? Ya Ya, sama aja pertanyaannya kan, kalau kita kasih perpuluhan dari apa uang korupsi gimana? apa kemenangan gitu ya? Iya, makanya gini, ya kan? Kalau lu baca konsep persembahan dalam perjanjian baru, ya kan Yesus ajar tuh bro, persembahan janda miskin dengan persembahan orang kaya, ya kan? Ya, Persembahan janda miskin dengan orang kaya, ya kan? Si orang kaya ini memberi banyak, sedangkan janda miskin ini hanya memberikan 2 peser, bro. hmm, Yang sedikit yang dia punya, ya kan? ya, Pertanyaannya, yang dipuji yang orang kaya apa janda miskin? yang miskin. Yang miskin. Kenapa yang miskin yang dipuji, bro? Padahal kan persembahannya sedikit. Ya, ya, Berarti ya, begini, bro. Ketika kita memberi persembahan, bukan nilainya. Betul nggak sih? ya, Ketika kita memberi persembahan itu terbaik nggak keluar dari dalam kehidupan kita? Ada nilai-nilai pengorbanannya nggak dari dalam kehidupan kita? Betul nggak sih? betul, Jangan setuju. sampai begini, bro. Kita kasih persembahan, ya kan, dari uang korupsi, dari maling, dari rampok, kita kasih persembahan buat Tuhan untuk nyogok Tuhan. Nah, Nah, ini yang berbahaya, bro. Iya kan? Kalau pendeta mah ya terima-terima aja, pendeta juga nggak tahu itu perpuluhan dari mana, tapi kan Tuhan tahu, bro. kalau pendetanya tahu
Ya Perpuluhan kalau itu pendetanya tahu ya jangan terima lah. butuh, bro, butuh. Semua orang butuh duit, bro. Semua orang butuh duit, ya kan? Tapi ingat, kita harus jadi tuan atas uang, bukan Ih, hamba uang. mantap. Catat ya anak muda ya. Ya kita jadi tuan atas uang, bukan jadi hamba uang gitu ya. Aduh, Yoi dong. luar biasa, keren ya. Dan teman-teman semuanya, jadi live kita ini kita berharap bisa memberkati gitu ya. Teman-teman juga bisa menyaksikan untuk acaranya Kak Dieter itu setiap hari apa Kak Dieter? Nanti malam nih, nanti malam. Nanti malam jam Jam 19.45, garansi, gali kebenaran kan. sejati. Nah, ya, acara garansi ya. Keren Atau banget. teman-teman yang mau apa yang punya Spotify, teman-teman bisa lihat di Spotify ya, itu garansi, gali kebenaran sejati. Setiap hari apa? Setiap hari apa? Rabu Setiap hari dan Rabu sih kalau live streamingnya setiap hari Rabu. Tapi kalau mau dengerin ulang, ada pelajaran-pelajaran yang penting, ya. teman-teman bisa denger di Spotify aja, bro. Ya, ya, ya. Gue Lebih sering hemat kuota. betul, betul, betul. Jadi menarik juga sih untuk pembahasannya, tapi itu lebih secara alkitabiah gitu ya. Kalau kita Iya. sore hari ini berbicara yang praktis saja nih, gitu ya, di dalam Yo, pelayanan yang kita. anak-anak muda ya, NGC yo. Tapi penting juga itu garansi itu apa? Garasi, garasi, Garansi. garansi itu penting juga kita, gitu ya. Siap. Jadi menurut gue sih nggak terlalu berat-berat lah materinya lah, nggak kayak Iya. kita kuliah dulu lah gitu loh Iya. ya. Tapi itu kebenaran Tuhan yang dibahas gitu ya. Amin. Ya, jadi itu ada di IG live. Kalau live Ada selain IG live, ada di Facebook gua kalau live. Kalau nge-live itu kita mau teman-teman supaya datang dan bertanya, bro, supaya kita bisa langsung itu jawab. dia, itu dia, betul 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 betul. IG Tapi kalau live-nya mau di dengerin siaran ulangnya di Spotify. oke. IG Kenapa? Facebooknya di Dieter Nicholas. Facebook Dieter Nicholas dan IG Dieter Nicholas. Oke. Oke ya. Jadi Siap. teman-teman semuanya itu ya. Jangan Jadi lupa nih buat teman-teman di screenshot, bro. Screenshot, ya kan? Biar kita bisa apa replay. oh gitu ya. Oke 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 ya. Jangan lupa di screenshot tuh pesannya Koditer Nicholas gitu ya. Siap. Jadi teman-teman semuanya ya, sekalipun kita tidak ada di gereja tapi kita mau terus belajar ya dari berbagai hal gitu ya. Amin. Yang jelas iman kita harus terus dibangun, iman kita Ya. harus terus bergerak, dan akhirnya kita harus terus berdampak ya. Siap. Jadi teman-teman NGC sering bilang, kok kita harus break the limit gitu. Jadi Asik. nggak ada yang menghalangi kita untuk kita terus belajar, nggak ada yang menghalangi kita untuk terus bertumbuh gitu ya. Thank you Kak Amin. Dieter ya. Sekali lagi diingatkan ya, poin-poin itu jangan lupa loh ya. Sekali lagi nih saya ulangi nih ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah gitu. Yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini ya. Motivasinya harus benar ya. Terus untuk jiwa-jiwa yang jelas gitu ya. Terus yang ketiga, lupa mulu gue yang ketiga nih. Kegunaannya harus jelas gitu ya. Iya. Semuanya pokoknya hidup kita ini ujungnya harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Kalau mendatangkan kemuliaan buat diri sendiri, aduh, janganlah, siap-siap aja. Ya. Gitu Kak Dieter ya. Siap. Oke, thank you banget. Mari kita tutup dalam doa. Tadi kita di depan kita tidak berdoa, biar di akhir kita berdoa karena kita semua orang Kristen Kak Dieter gitu ya. Siap. Orang Kristen hidup dari doa. Banyak berdoa, banyak mukjizat. Oke, Kak Tidak Dieter, berdoa, tidak ada mujizat gitu ya. itu dia. Tapi Siapa kita yang doa nih? Ya, Kak Dieter dong, gimana? Oh gitu ya. Oke, yuk kita berdoa yuk.
Oke ya. Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh membahas sesuatu yang penting Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami ini memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kehidupan kami untuk jadi berkat buat banyak orang. Oleh sebab itu, ajar kami supaya kami nggak sembarangan dalam kehidupan ini, Amin. memutuskan sembarangan dalam kehidupan ini, biar apa yang kami putuskan ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati anak-anak NGC, Pejaten Village Tuhan, kau berkati, biar kiranya komunitas ini jadi berkat dimanapun mereka ada. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Thank you, Ko God bless Dita. you. Sampai ketemu lagi di event-event kita lagi ya. Jangan Siap. bosan-bosan kita undang ya. Siap. Thank you. Hambanya. God bless you. Yo, yo, God bless. God bless.